Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah ibu-ibu sekalian mengerti mengenai keluarga berencana? Yuk kita bahas bersama. Apa itu keluarga berencana? Pertama, yaitu membatasi jumlah anak hanya 2. Kemudian, upaya mengatur kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga, masyarakat, maupun negara. Lalu bagaimana hukum KB dalam agama Islam? Hukum KB menurut Al-Quran dan Hadis dibolehkan dalam Islam. Hukum KB dibagi menjadi 2, yaitu diperbolehkan dan dilarang. Diperbolehkan sendiri ada tanzim an-nasl, yaitu pengaturan keturunan. Untuk wanita yang dibolehkan yaitu ada AKDR atau IUD, susuk atau implan, dan pil KB. Untuk pria ada kondom dan senggama terputus atau dalam bahasa Arabnya adalah azl. Kemudian yang dilarang itu jika melakukannya dengan tahdid an-nasl atau pembatasan keturunan. Maka MUI menetapkan hukum haram terhadap vasektomi dan sterilisasi jika tindakan mencegah memiliki anak itu bertentangan dengan syariat Islam. Mari kita saksikan kajian singkat dari Ustadz Abdul Somad LC mengenai keluarga berencana. Bagaimana hukum KB, Pak Ustadz? KB terbagi 2. Yang pertama namanya tanzimun nasal. Yang kedua namanya tahdidun nasal. Nasal artinya keturunan. Yang pertama tanzim boleh. KB mengatur kelahiran 2 tahun sekali. 2 tahun sekali? 2 tahun sekali? Boleh. 3 tahun sekali? Boleh. 4 tahun sekali? Boleh. Ini namanya tanzimun nasal. Dalilnya mana? Nabi membolehkan azal. Sahabat yang melakukan azal dibolehkan Nabi. Maka KB yang 3 tahun sekali, 4 tahun sekali boleh. Maksudnya 3 tahun sekali anak lahir, bukan 3 tahun sekali ibu bini, bukan. Yang tidak boleh itu tahdid. Tahdid putus. Kalau sudah ikut program ini tak bisa lagi punya anak. Laki-laki namanya vasektomi. Perempuan namanya steril. Ibu kalau sudah steril tak bisa hamil lagi. Ibu sudah steril. Kenapa steril? Anak sudah ada. Saya steril aja lah. Begitu steril tak bisa punya anak. Anak yang ada ditabrak mobil, mati. Senyum suami. Udah banyak yang senyum kan? Oleh sebab itu jangan steril. Kecuali dokter sudah memvonis ibu mesti steril. Kalau tak steril nanti melahirkan resikonya mati. Tak boleh pilih mati. Ibu pilih mati apa steril? Steril aja. Suaminya ditanya, bapak pilih istri ibu steril apa mati? Biarlah mati aja kan? Jangan. Tak boleh. Vasektomi jangan pak. Vasektomi itu kalau sudah putus tak bisa disambung walaupun pakai selasiban. Jadi kesimpulannya KB ini 2. Yang tanzimun nasal pengaturan boleh, tapi kalau tahdid vasektomi dengan steril tak boleh. Berdasarkan kajian yang kita tonton bersama, pada dasarnya Islam dalam perspektif fikih itu tidak mengharamkan KB. Tetapi perlu dicatat bahwa tindakan KB itu seharusnya diorientasikan untuk tanzim al-nasl atau pengaturan keturunan atau yang dalam istilah kesehatan modern disebut dengan planning parenthood. Apa saja sih manfaat keluarga berencana? Yang pertama, pada anak itu akan mengurangi resiko kematian bayi, meningkatkan kesehatan bayi, mencegah bayi kekurangan gizi, tumbuh kembang bayi jauh lebih terjamin, dan kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan relatif dapat terpenuhi. Kemudian bagaimana dengan manfaat ibu, yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu. Untuk keluarga, tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan harmonisasi keluarga lebih terjaga. Mari kita mengenal jenis-jenis KB.
Ada dua jenis, yaitu KB hormonal dan KB non-hormonal. Pada KB hormonal, itu akan berpengaruh kepada seluruh sistem tubuh manusia, maka akan berefek pada peningkatan tekanan darah tinggi dan juga penambahan berat badan. Jenis-jenis dari KB hormonal antara lain ada pil, injeksi atau suntikan, dan yang ketiga ada susuk atau implan. Pada KB non-hormonal ada 1. Alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, kedua, senggama terputus, ketiga, metode kalender, dan yang keempat, ada kondom. Untuk metode keluarga berencana, itu dibagi menjadi 3 jenis metode. Yang pertama adalah metode sederhana, kedua metode efektif, dan ketiga metode mantap. Mari kita bahas pertama mengenai metode sederhana yang tanpa alat. Pertama ada MAL atau metode amenorea laktasi, di mana wanita menyusui bayi dengan kondisi saat umur bayi kurang dari 6 bulan. Bayi hanya diberi ASI saja dan ibu belum haid kembali. Kemudian yang kedua ada pantang berkala atau kalender. Jadi, pasangan sengaja tidak berhubungan seksual pada hari-hari tertentu pada waktu wanita berkemungkinan besar untuk menjadi hamil. Yang ketiga, ada senggama terputus, yaitu pria mengeluarkan air maninya atau sperma di luar vagina ketika berhubungan seksual. Kemudian, ada 2 metode sederhana dengan alat. Yang pertama, ada kondom atau karet KB, yang kedua ada intravagina atau diafragma. Jadi, untuk yang kondom, pria memakai sarung dari karet pada alat kelamin selama berhubungan seks. Sedangkan untuk wanita, ada karet diafragma yang nanti akan diletakkan dalam vagina sebelum berhubungan seks. Selanjutnya, ada metode efektif, di mana kehamilan dapat dicegah hingga 1:1000 kehamilan. Angka yang kecil bukan? Pertama, saya akan bahas mengenai pil KB. Jadi, wanita dapat minum pil setiap hari untuk mencegah kehamilannya. Selanjutnya, ada KB susuk atau implan. Wanita dapat diberi 2 batang susuk di bawah kulit lengan atas untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kemudian, ada AKDR atau sebutannya bisa IUD atau spiral. Jadi, wanita bisa dipasangin spiral dalam rahimnya oleh dokter atau bidan. Kemudian ada suntikan atau injeksi. Jadi, wanita bisa disuntik oleh dokter atau bidan untuk mencegah kehamilan selama 1 bulan atau lebih. Selanjutnya, kita bahas mengenai metode kontrasepsi mantap. Ada untuk pria yang bernama sterilisasi atau vasektomi, atau metode operasi pria. Jadi, pada bagian organ reproduksi pria pada vas deferens dapat dioperasi agar tidak punya anak lagi. Kemudian, metode untuk wanita kontrasepsi mantap yaitu ada sterilisasi atau tubektomi atau MOW, yaitu bagian organ reproduksi wanita atau tuba falopi dioperasi agar tidak punya anak lagi. Sekian video edukasi dari kami. Keluarga yang berencana adalah keluarga yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.